Saya Kolbi Srobani dari kelompok 7. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu tentang manajemen penyimpanan sementara atau RAM. Adapun anggota kelompok kami yaitu yang pertama itu Naswa Atia Hamzah dengan NIM 4242325, yang kedua yaitu ada M Abdul Aziz dengan NIM 42423026, dan yang ketiga itu ada saya sendiri, saya Kolbi Srobani dengan NIM 4242337. Yang pertama yaitu ada pengertian memori. Pengertian memori atau lebih tepatnya memori fisik merupakan istilah generik yang merujuk pada media penyimpanan data sementara pada komputer. Setiap program dan data yang sedang diproses oleh prosesor akan disimpan di dalam memori fisik. Setiap program dan data yang disimpan dalam memori fisik bersifat sementara, karena data yang disimpan di dalamnya akan tersimpan selama komputer tersebut masih dialiri daya. Dengan kata lain, komputer itu masih hidup. Ketika komputer itu di-reset atau dimatikan, data yang disimpan dalam memori fisik akan hilang. Oleh karena itu, sebelum mematikan komputer, semua data yang belum disimpan sebaiknya disimpan ke dalam media penyimpanan permanen, umumnya berbasis disk. Seperti contohnya yaitu hard disk atau flop disk, sehingga data tersebut dapat dibuka kembali di lain kesempatan. Memori fisik umumnya diimplementasikan dalam bentuk random access memory atau RAM yang bersifat dinamis atau DRAM. Random access memory atau RAM adalah memori jangka pendek yang menyimpan data sementara pada komputer atau laptop. RAM berfungsi untuk menyimpan data yang diperlukan prosesor untuk menjalankan aplikasi dan membuka file. Memori ini merupakan jenis volatile, yaitu data yang tersimpan akan hilang jika satu dayanya dimatikan. Karena alasan tersebut, maka program utama tidak pernah disimpan di RAM. Random artinya data yang disimpan pada RAM dapat diakses secara acak. RAM memiliki beberapa fungsi, diantaranya yaitu yang pertama, mempercepat akses data oleh prosesor. Yang kedua, menyimpan aplikasi atau software yang sedang dijalankan. Dan yang terakhir, menampung program atau instruksi dari perangkat sekunder. Jenis-jenis RAM. Yang pertama yaitu ada DRAM Dynamic Random Access Memory. Adalah jenis RAM yang menyimpan setiap bit data yang terpisah dalam kapasitor dalam satu sirkuit terpadu. Data yang terkandung di dalamnya harus disegerakan secara berkala oleh CPU agar tidak hilang. Hal ini membuat sangat dinamis dibandingkan dengan memori lainnya. Dalam strukturnya, DRAM hanya memerlukan satu transistor dan kapasitor per bit, sehingga memiliki kepadatan yang sangat tinggi. Yang kedua yaitu ada SDRAM atau Synchronous Dynamic Random Access Memory. Adalah jenis RAM dinamis yang kemampuan kecepatannya lebih cepat daripada EUDO-RAM dan kepingannya terdiri dari 168 pin. RAM ini disinkronasi oleh clock system dan cocok untuk sistem dengan bus yang memiliki kecepatan sampai 100 MHz. Oke, selanjutnya pemaparannya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya lanjut. Jenis RAM selanjutnya yaitu RDRAM atau Rambus Dynamic Random Access Memory. RDRAM adalah salah satu tipe dari RAM dinamis sinkron yang diproduksi oleh Rambus Corporation menggunakan bus speed sebesar 800 MHz, tetapi memiliki jalur data yang sempit yaitu 8 bit. RDRAM memiliki memori controller yang canggih sehingga tidak semua motherboard bisa mendukungnya. Contoh produk yang memakainya adalah 3DFX seri V00D004. RDRAM memiliki beberapa kelebihan seperti memiliki bandwidth interface yang tinggi sehingga lebih cepat dibandingkan jenis memori lain pada saat itu, seperti Synchronous Dynamic Random Access Memory atau SDRAM, dan memiliki kinerja tinggi berkat memori controller canggihnya. Namun, RDRAM juga memiliki kekurangan, yaitu harganya yang mahal, performanya sudah dapat digantikan oleh DDR atau DDR2, dan sudah banyak digantikan oleh teknologi yang lebih baru. Nah, selanjutnya ada SRAM atau Static Random Access Memory. SRAM adalah jenis RAM yang sejenis dengan memori semikonduktor yang tidak menggunakan kapasitor. Hal ini mengakibatkan SRAM tidak perlu lagi disegarkan secara berkala seperti halnya dengan DRAM atau Dynamic Random Access Memory. Ini juga sekaligus membuatnya memiliki kecepatan lebih tinggi dari DRAM. Berdasarkan fungsinya terbagi menjadi asynchronous dan synchronous. SRAM merupakan jenis memori yang menyimpan data secara elektronik dan tidak memerlukan penyegaran untuk mempertahankan bit yang tersimpan. SRAM merupakan memori volatil sehingga data akan hilang jika daya diputus. Beberapa karakteristik SRAM yaitu tidak memerlukan penyegaran oleh CPU, menggunakan transistor tanpa kapasitor, menggunakan desain cluster 6 transistor untuk menyimpan setiap bit informasi, mampu memilihkan nilai yang tersimpan jika terjadi gangguan, dan lebih mahal daripada DRAM, membutuhkan lebih banyak ruang. Selanjutnya yaitu ada manajemen memori. Manajemen memori adalah proses yang dilakukan sistem operasi untuk mengatur dan menangani memori utama komputer.
Manajemen memori bertujuan untuk membuat proses komputer lebih efisien dengan mengalokasikan memori ke proses yang membutuhkannya dan membebaskan memori yang tidak digunakan lagi. Beberapa fungsi dari manajemen memori yaitu meningkatkan utilitas CPU, memungkinkan CPU mengakses data dan instruksi dengan cepat, mengelola informasi yang digunakan dan tidak digunakan, mengalokasikan memori ke proses yang memerlukan, mendealokasikan memori dari proses yang telah selesai, dan mengelola swapping atau pegging antara memori utama dan disk. Komponen perangkat keras komputer yang bertanggung jawab atas manajemen memori adalah unit manajemen memori atau MMU. MMU memetakan alamat virtual ke alamat fisik. Beberapa teknik manajemen memori diantaranya ada pegging, swapping, segmentasi, memori virtual, dan buffering. Namun di sini kita akan membahas dua saja, yaitu pegging dan swapping. Teknik manajemen memori yang pertama yaitu ada pegging. Pegging adalah metode manajemen memori yang memungkinkan proses untuk menggunakan penyimpanan virtual. Suatu proses memiliki akses ke halaman yang dibutuhkannya tanpa menunggu halaman tersebut dimuat ke dalam memori fisik. Teknik ini menyimpan dan mengambil data dari penyimpanan sekunder atau virtual komputer, seperti hard drive, SSD, dan lain-lain, ke penyimpanan primer atau RAM. Ketika suatu proses mencoba mengakses halaman yang tidak ada dalam RAM, maka sistem operasi akan mengambil halaman tersebut dari memori virtual. Pegging meningkatkan efisiensi manajemen memori dengan membagi memori menjadi beberapa halaman. Sistem operasi memindahkan halaman ke dalam dan keluar memori sesuai kebutuhan dengan hanya menyimpan halaman yang sering digunakan. Jumlah kesalahan halaman akan berkurang, yang akan meningkatkan kinerja dan responsivitas sistem. Contoh pegging yaitu ketika suatu program membutuhkan memori sebesar 1000 KB dan setiap halaman berukuran 4 KB, maka program tersebut akan dibagi menjadi 250 halaman yang dapat dimuat ke dalam frame manapun yang tersedia dalam memori fisik. Bagaimana cara kerja pegging? Pegging memungkinkan sistem operasi untuk mentransfer data antara memori sekunder atau virtual dan primer atau fisik. Kedua jenis penyimpanan dibagi menjadi blok berukuran tetap. Blok dalam memori primer disebut frame, sedangkan blok dalam penyimpanan sekunder disebut pages. Setiap kali suatu program dijalankan, maka program tersebut terbagi menjadi beberapa halaman, dan sistem operasi secara otomatis menyimpannya dalam memori sekunder. Ketika proses meminta memori, maka sistem operasi akan mengalokasikan bingkai halaman dari memori primer ke proses selanjutnya. Sistem operasi memindahkan halaman program dan memori sekunder ke bingkai memori primer. Swapping adalah teknik manajemen memori yang melibatkan pemindahan seluruh proses antara memori utama dan penyimpanan sekunder. Biasanya hard disk atau SSD. Sistem operasi menggunakan swapping untuk mengelola memori secara lebih efisien, terutama saat sistem kehabisan RAM yang tersedia. Contoh swapping ketika komputer menjalankan banyak aplikasi dan mengosongkan memori bagi aplikasi latar depan yang membutuhkan lebih banyak sumber daya. Yang kedua, perbedaan pegging dan swapping. Poin pertama, ruang lingkup. Pegging beroperasi pada tingkat manajemen memori, membagi memori menjadi halaman dan bingkai berukuran tetap yang memungkinkan alokasi dan akses yang efisien. Swapping beroperasi pada tingkat manajemen proses, memindahkan seluruh proses antara memori utama dan penyimpanan sekunder untuk mengelola penggunaan RAM. Poin kedua, struktur memori. Pegging melibatkan memori logis dan fisik yang dibagi menjadi halaman dan bingkai dengan ukuran yang sama, memfasilitasi alokasi memori yang tidak bersebelahan. Pertukaran melibatkan seluruh proses yang dipindahkan masuk dan keluar memori.
membutuhkan area khusus pada disk atau ruang swap untuk penyimpanan. Poin ketiga, dampak kinerja. Paging lebih efisien karena memungkinkan pemuatan halaman sesuai permintaan dan mengurangi fragmentasi meskipun salah halaman dalam menimbulkan latensi. Swapping dapat menyebabkan overhead kinerja yang signifikan karena waktu yang dibutuhkan untuk memindahkan seluruh proses ke jalan dari disk, terutama dalam situasi memori rendah. Poin keempat, kompleksitas implementasi. Paging memerlukan pengelolaan tabel halaman dan penerjemahan halaman, tetapi menyediakan fleksibel lebih besar dalam alokasi memori. Swapping memerlukan peralihan konteks dan pengelolaan ruang penyimpanan yang dapat lebih rumit dalam pelestarian status proses. Poin kelima adalah kasus penggunaan. Paging cocok untuk sistem yang mana pola akses memori tidak dapat diprediksi, memungkinkan penggunaan RAM yang efisien sambil meminimalkan fragmentasi. Swapping berguna dalam sistem dengan RAM terbatas, memungkinkan multitasking dengan memindahkan proses yang tidak aktif ke disk bila diperlukan.